Di balik Pulau Bali yang indah, tersimpan kisah abadi tentang pertarungan antara cahaya dan kegelapan. Siapakah yang akan menang? Barong sang pelindung atau Rangda sang ratu kegelapan? Di sebuah malam yang pekat, hutan Bali berubah mencekam. Angin berhembus dingin membawa bisikan yang membuat bulu kuduk berdiri. Di antara pepohonan tua yang berlumut, seekor burung hantu melayang. Suaranya seperti peringatan akan malapetaka. Malam itu, tanah Bali sedang diguncangkan oleh bangkitnya kegelapan yang sudah lama terkubur dalam doa-doa leluhur. Dialah Rangda, sosok perempuan tua berambut putih panjang, matanya merah menyala, taringnya menonjol bagai pisau berdarah. Tangannya kurus, kukunya panjang hitam, dan dari tubuhnya keluar bau busuk kematian. Dia bukan sekadar manusia, melainkan penyihir sakti yang menguasai ilmu hitam, dikenal sebagai Ratu Segala Leak. Rangda melangkah di tanah berdebu, menyusuri jalanan sunyi desa. Setiap langkahnya meninggalkan bekas arang. Dari mulutnya terdengar tawa melengking, melilit telinga setiap makhluk yang mendengar. Rumah-rumah penduduk berderit, anjing menggonggong ketakutan, dan ayam berkokok tidak semestinya. Beberapa penduduk yang masih terjaga mengintip dari celah pintu. Wajahnya pucat pasi. Ia kembali, bisik seorang kakek tua dengan suara bergetar. Mereka tahu kedatangan Rangda berarti bencana, wabah penyakit, panen gagal, hingga kematian misterius. Di ujung jalan desa, Rangda mengangkat kedua tangannya. Dari ujung jarinya keluar asap hitam berputar, menjelma menjadi makhluk gaib yang menyeramkan. Bayangan dengan wajah terdistorsi, mata kosong dan suara tangisan. Makhluk-makhluk itu beterbangan masuk ke rumah-rumah, menyebarkan kutukan. Bayi menangis tanpa sebab, sapi mendengus panik, bahkan pohon pisang roboh tiba-tiba. Bali akan tunduk pada kegelapan, geram Rangda dengan suara parau. Tak ada dewa, tak ada cahaya, hanya aku yang berkuasa. Di pura kecil di pinggir desa, seorang pendeta muda bernama Empu Geni sedang duduk bermeditasi. Keringat dingin membasahi tubuhnya, merasakan getaran gaib yang kian kuat. Ia tahu Rangda telah kembali dari pengasingan. Leluhur pernah memperingatkan, jika kegelapan bangkit, maka keseimbangan dunia akan terguncang. Empu Geni bergegas menuju balai desa.
Di sana para tetua sudah berkumpul, wajah mereka penuh kecemasan. Apa yang harus kita lakukan? Anak-anak jatuh sakit, sawah mengering, dan bulan tampak merah malam ini. Keluh seorang ibu tua. Salah satu tetua menjawab lirih, "Kita hanya manusia biasa. Ilmu kita tak sebanding dengan kekuatan Rangda. Kita butuh perlindungan. Kita butuh Barong." Nama itu terucap. Barong, sosok singa suci, pelindung yang dipercaya sebagai perwujudan ruh kebaikan. Namun, Barong tak bisa dipanggil begitu saja. Ia hanya datang ketika rakyat benar-benar bersatu dalam doa dan ritual sakral. Empu Geni menunduk, matanya berkilat penuh tekad. Kalau begitu, kita harus memulai upacara. Hanya doa yang tulus dan pengorbanan yang murni yang bisa memanggil Barong. Tanpa itu, Rangda akan melahap kita semua. Di kejauhan, terdengar laungan panjang. Rangda menatap ke arah pura desa, seolah merasakan perlawanan yang mulai tumbuh. Ia menyeringai, taringnya berkilau di bawah cahaya bulan. "Panggillah siapapun yang kalian mau. Tak ada yang bisa melawan kegelapan abadi ini." Malam semakin pekat. Bintang-bintang lenyap di balik awan hitam, seolah langit pun tunduk pada kekuatan jahat itu. Desa Bali berada di ambang ketakutan, sementara pertarungan kosmis antara terang dan gelap perlahan mulai terbuka. Dan demikianlah, bab ini menutup dengan satu kenyataan. Rangda telah bangkit, membawa teror, dan rakyat Bali hanya bisa berharap pada datangnya Barong, sang cahaya penyeimbang. Pagi tiba, namun cahaya matahari tidak mampu mengusir kegelapan. Langit Bali masih tertutup awan hitam, burung-burung tidak berkicau, dan udara terasa berat. Desa itu kini seperti terperangkap di bawah selimut kutukan. Di balai desa, jeritan dan tangisan terdengar. Anak-anak jatuh sakit dengan demam tinggi, beberapa ternak mati mendadak, dan air sumur berubah keruh berwarna kehitaman. Para ibu meratap, sementara para lelaki hanya bisa menggertakkan gigi menahan putus asa. "Ini semua karena Rangda!" seru seorang lelaki paruh baya dengan wajah penuh kemarahan. "Kalau kita diam saja, desa ini akan hancur," sambung yang lain. Namun, siapa yang bisa melawan Rangda? Mereka hanya manusia biasa. Empu Geni berdiri di tengah kerumunan. Wajahnya tegas, meski matanya menyiratkan kegelisahan. Ia mengangkat tongkat kayu suci, lalu berseru, "Kita tidak bisa melawan dengan pedang, tidak bisa melawan dengan api. Satu-satunya jalan adalah memohon perlindungan pada leluhur, memanggil Barong." Desa mendadak hening. Nama itu kembali disebut. Hati mereka bergetar antara harapan dan keraguan. Seorang nenek tua menunduk, matanya berkaca-kaca. "Barong, hanya beliau yang bisa menahan Rangda. Tapi, apakah kita masih layak mendapat perlindungannya?" Empu Geni menatap mereka satu persatu. "Kalau kita bersatu, berdoa dan melakukan upacara dengan hati yang tulus, Barong akan mendengar. Tidak ada pilihan lain." Maka diputuskanlah sebuah upacara besar. Sejak siang, seluruh penduduk bersiap. Para wanita membuat canang sari, sesajen bunga berwarna-warni di atas daun kelapa.
Para lelaki memotong ayam putih sebagai persembahan suci. Anak-anak membawa dupa dan lilin, sementara tetua menyiapkan kain sakral berwarna putih dan hitam. Di tengah desa, sebuah pura tua disucikan. Batu-batunya berlumut, namun dipenuhi bunga segar. Gong besar dipasang, gamelan dikeluarkan, asap dupa mengepul, memenuhi udara dengan aroma harum yang kontras dengan bau busuk kutukan Rangda. Saat senja tiba, upacara mulai. Gamelan dipukul pelan, dentuman gong menggetarkan dada, dan suara mantra para pendeta menggema. Rakyat berlutut, menundukkan kepala, memejamkan mata, menyalurkan doa mereka dalam kesunyian sakral. Om Awignam Astu Namo Siddham, suara Mpu Geni lantang, diikuti para pendeta lain. Asap dupa semakin tebal, cahaya lilin bergetar tertiup angin malam. Beberapa orang merasa bulu kudutnya berdiri, seakan sesuatu yang besar sedang mendekat. Namun di kejauhan terdengar tawa melengking. Rangda menatap upacara itu dari balik pepohonan, matanya menyala penuh kebencian. Kalian pikir doa bisa menyelamatkan kalian? Aku adalah kegelapan, tak ada doa yang mampu menyingkirkanku. Ia mengirim pasukan leak, makhluk menyeramkan dengan tubuh aneh, lidah menjulur panjang dan mata menyala hijau. Leak-leak itu melayang menuju desa, berniat merusak upacara. Tetapi Mpu Geni berdiri tegak, mengangkat tongkat sucinya. Wahai leluhur, lindungi kami! Tongkatnya dipukulkan ke tanah, cahaya putih menyala, membentuk lingkaran tak kasat mata di sekeliling pura. Leak yang mencoba masuk menjerit, terbakar oleh cahaya itu. Rakyat terkejut, namun juga mulai berani. Mereka percaya doa mereka didengar. Malam semakin larut, upacara belum selesai. Semua orang menanti tanda bahwa Barong benar-benar akan datang. Dan di akhir bab ini, dentuman gong terakhir terdengar lebih keras daripada sebelumnya. Angin bertiup kencang, bunga-bunga berterbangan, dan cahaya aneh mulai muncul dari dalam pura. Pertanda itu telah datang. Dentuman gong terakhir menggema, memecah malam yang mencekam. Asap dupa berputar, membentuk pusaran cahaya di tengah pura. Angin berhembus kencang, bunga sesajen berterbangan, dan lilin-lilin bergetar seolah hendak padam. Rakyat terdiam, menahan napas. Dari dalam pusaran itu, cahaya keemasan perlahan muncul. Cahaya itu semakin terang hingga mengusir kabut hitam yang melingkupi desa. Lalu terdengarlah suara gemuruh, seperti suara singa yang bangkit dari kedalaman bumi. Tiba-tiba, dari balik pusaran cahaya, muncullah sosok agung, Barong. Tubuhnya besar, menyerupai singa, namun dihiasi hiasan megah berlapis emas dan kain sakral berwarna hitam putih. Wajahnya dihiasi ornamen merah dan emas, matanya berkilau lembut namun penuh kekuatan. Rambutnya panjang bergelombang, seakan memantulkan cahaya matahari. Rakyat serentak bersujud, air mata mereka menetes. Barong, penjaga kami, akhirnya engkau datang. Barong melangkah dengan gagah, setiap langkahnya meninggalkan cahaya suci. Leak-leak yang berusaha menembus pura menjerit ketakutan, terbakar oleh aura terang itu. Mereka berlarian, melayang kembali ke hutan, melolong ngeri. Rangda yang mengintai dari balik pepohonan menggeram marah. Barong, suaranya bergema seperti 1000 bisikan. Kau selalu menghalangi jalanku, tapi kali ini aku akan menghancurkanmu. Barong menatap ke arah Rangda. Matanya tak penuh kebencian, tapi penuh keteguhan. Ia bukan sekadar makhluk, melainkan simbol cahaya, roh kebaikan, dan pelindung harmoni. Mpu Geni mendekat, mengangkat tongkat suci. Rakyat Bali, jangan takut. Barong bersama kita, teruslah berdoa,
teruslah bernyanyi, sebab suara kalian adalah kekuatan Barong." Maka rakyat pun mulai menyanyikan kidung suci. Suara mereka bergema, bercampur dengan gamelan yang kini dipukul lebih keras, menciptakan irama heroik. Suara itu menyatu dengan energi Barong, membuat cahayanya semakin kuat. Barong mengeluarkan raungan keras, suaranya bagai petir yang membelah langit. Aura putih keemasan memancar menutupi seluruh pura. Anak-anak yang sakit mulai pulih, wajah pucat berubah cerah, dan air sumur yang keruh kembali jernih. Namun Rangda tak tinggal diam. Dengan tangan kurusnya, ia merapal mantra gelap. Awan hitam berkumpul, api hijau membesar di sekelilingnya, dan dari tanah muncul sosok-sosok bayangan baru, lebih besar, lebih menakutkan. Dua kekuatan besar kini berhadapan. Barong, sang cahaya, berdiri tegak dengan sinarnya yang suci. Rangda, sang kegelapan, memuntahkan kutukan dan api gelap. Adara menjadi tegang, rakyat menahan napas. Mereka tahu pertarungan abadi itu akhirnya akan dimulai. Bab ini pun ditutup dengan Barong mengaum gagah, sementara Rangda tertawa melengking. Cahaya dan kegelapan saling berhadapan, keseimbangan semesta sedang dipertaruhkan. Langit Bali berubah menjadi medan peperangan kosmik. Cahaya keemasan Barong berhadapan dengan asap pekat hitam yang membungkus tubuh Rangda. Angin bertiup kencang, membuat pepohonan menunduk, seolah bumi sendiri gemetar menyaksikan dua kekuatan abadi bertemu. Barong mengaum keras, suaranya bagai guntur yang membelah langit. Aura putih keemasan menyebar, menenangkan rakyat yang berlutut di pura. Sementara itu, Rangda menjerit melengking, taringnya berkilap, rambut putihnya terurai bagai ular hidup. Dari mulutnya keluar api hitam melayang menuju Barong. Barong menepis dengan kepalanya, cahaya suci membakar api gelap itu hingga lenyap di udara. Tanah bergetar, batu-batu pura retak, dan asap bercampur bunga beterbangan. Rangda lalu mengangkat kedua tangannya, memanggil ribuan leak dari kegelapan. Makhluk-makhluk itu berterbangan, melingkari Barong, mencoba menjeratnya dengan lidah panjang dan cakar tajam. Tapi Barong menggeram, tubuhnya memancarkan cahaya lebih terang. Leak-leak itu berteriak, terbakar, dan lenyap menjadi abu. Rangda, kekuatanmu takkan pernah menang atas cahaya. Suara Empu Geni menggema meskipun suaranya kecil dibanding raungan kosmik di depan mata. Rakyat bersorak, doa mereka makin kuat. Namun Rangda hanya tertawa. "Aku bukan sekedar penyihir, aku adalah kegelapan itu sendiri." Dengan sekali hentakan, tanah terbelah. Api hijau menyembur keluar, melahap sebagian halaman pura. Rakyat berteriak ketakutan, beberapa hampir terlempar ke belakang, tapi Barong berdiri tegak, melindungi mereka dengan tubuhnya. Aura suci membentuk dinding cahaya, menahan kobaran api hijau. Pertarungan semakin dahsyat. Barong meloncat ke arah Rangda, giginya berkilau, berusaha menerkam. Rangda menangkis dengan kuku hitamnya yang panjang, percikan cahaya dan api meledak setiap kali mereka bertubrukan. Dentuman gong berbunyi tanpa henti, gamelan dipukul lebih keras, doa rakyat makin kencang. Energi spiritual dari umat bersatu dengan Barong, membuat sinarnya semakin terang hingga menyilaukan mata. Rangda mundur sedikit, wajahnya terdistorsi antara marah dan takut. "Tidak, aku takkan kalah," serunya. Ia lalu melepaskan mantra pamungkas, kutukan mematikan yang mengubah udara jadi racun, membuat beberapa warga batuk-batuk dan jatuh lemas.
Namun, Barong segera merespon. Ia membuka mulutnya lebar-lebar, mengeluarkan cahaya putih murni. Cahaya itu menelan kutukan, menyaku racun, dan mengembalikan udara desa jadi bersih. Suara rakyat makin lantang. Barong, Barong, Barong. Kedua kekuatan saling berhadapan sekali lagi. Barong dengan cahaya keabadian, Rangda dengan kegelapan abadi. Mereka saling dorong, cahaya dan api hitam bertabrakan, menimbulkan ledakan kosmik yang menerangi seluruh langit malam. Awan hitam tercerai-berai, bintang-bintang kembali terlihat. Namun, Rangda tidak hancur. Ia masih berdiri meski tubuhnya berasap dan goyah. Ia menatap Barong dengan mata penuh kebencian. Kau boleh menahanku hari ini, tapi aku akan kembali. Aku akan selalu kembali. Barong tidak menjawab. Ia hanya berdiri, teguh, menjadi simbol keseimbangan. Karena ia tahu, Rangda benar, pertarungan ini tidak pernah benar-benar berakhir. Selama ada cahaya, selalu ada bayangan. Rangda melayang mundur, lenyap di hutan gelap, sementara Barong mengaum. Cahaya terakhirnya memeluk rakyat desa. Anak-anak tersenyum kembali, sawah yang kering mulai hijau, dan udara desa terasa damai. Rakyat bersujud, menangis haru. Terima kasih Barong, penjaga kami. Malam itu ditutup dengan kesadaran, bukan kemenangan yang lahir, melainkan keseimbangan abadi. Pertarungan Barong dan Rangda akan terus ada, menjadi simbol bahwa dunia berdiri di antara terang dan gelap. Pertarungan mereka tak pernah benar-benar usai. Sebab dunia selalu berdiri di antara terang dan gelap. Inilah kisah Barong versus Rangda, simbol keseimbangan abadi Nusantara.